Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini tanggal 20 Agustus. Untuk IHSG ditutup hijau naik 1,03% ke level 7.943. Ini kalau secara teknikalnya IHSG ya sideways di area resistennya ini ya. Kemarin 2 hari koreksi, cuman asing masih terus masuk dan hari ini naik. Kalau kita lihat juga sebenarnya hari ini tanggal 20 Agustus untuk asingnya masih net buy ya. Dan untuk nilainya juga lumayan banyak, yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini Bank Mandiri, dan hari ini naik lumayan tinggi untuk Bank Mandiri. Kalau nggak salah 3%-an lebih ya, nanti kita akan cek. Kemudian selain di saham Bank Mandiri juga masuk di Bank BRI 300 M-an lebih, kemudian di BRMS, AMMN, dan ASI juga hari ini masih net buy untuk asingnya ya. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing. Kemudian hari ini yang paling banyak dijual itu ada BBCA. Ya, hari ini BBCA asing keluar 344,6 M, dan tadi itu sempat kalau nggak salah di awal-awal market ya, di sesi pertama itu BBCA sempat turun lumayan, cuman naik lagi mungkin karena teman-temannya pada naik ya. Tapi ya perlu hati-hati sih ini untuk BBCA, nanti coba kita akan cek lebih detail gimana teknikalnya. Ya hari ini sih net sell 344 M ya, keluar paling banyak hari ini di BBCA. Kemudian selain di BBCA, asing juga keluar di MTEK, KLBF, DKFT. Cuman yang paling banyak di BBCA ini sih. Ya cukup liquid hari ini dan asingnya net sell. Itu untuk kondisi indeks IHSG transaksinya hari ini. Kalau kita lihat kondisi marketnya secara global, kita lihat dulu dari Bitcoin ya, yang hari ini makin turun aja. Ini close nggak close ya, masih running trade terus untuk Bitcoin. Sorry, nggak ada close marketnya Bitcoin itu. Pas video ini kita buat, harga Bitcoinnya turun lagi nih ke level 113.500-an US dollar ya per koin. Hitungannya kalau kita cek teknikalnya untuk Bitcoin di harga sekarang, hitungannya di area support ya, bahkan tadi itu sempat nyentuh level mendekati level 112 ribuan. Dan ya ini ada pemantulan naik ya di area sini. Pantau aja 112.200-an, 112.200-an. Kalau misal Bitcoin jebol di bawah itu jangan buru-buru buat entry, mungkin buat teman-teman yang trading ya Bitcoin. Tunggu di support selanjutnya lumayan dalam di 109. Cuman ya pantau ini aja dulu sih, semoga nggak jebol ya di bawah 112.000 US dollaran. Oke, itu untuk Bitcoin. Coba kita lihat untuk emas ya. Pas video ini kita buat, untuk harga emas masih di area sini-sini aja, 3.370-an, 3.400, jadi sideways ya di area situ untuk harga XAU USD. Memang spreadnya itu pada tinggi-tinggi ya, broker-broker sekarang yang pakai floating spread itu spreadnya lumayan sih. Ini kalau kita cek tadi di broker Wanda, terus tadi di broker apa gitu juga ada di 3.330-an ya, padahal untuk harga acuannya itu di 3.370-an, jadi spreadnya lumayan besar sih. Itu untuk emas ya, masih sideways untuk harga gold. Kemudian kita cek untuk
WTI sama Brent hari ini naik ya, setelah kemarin itu turun lumayan sih di 61 US dollaran per barel. Untuk WTI hari ini naik lagi ke 62,60-an ya. Ini masih running trade. Kalau kita lihat di sini untuk crude oil ada di ya lumayan ada di bawah ya untuk harga crude oil ini. Ya nggak bawah-bawah banget juga. Untuk harga minyak di harga sekarang sih nggak terlalu mahal sebenarnya ya, cuman kalau teman-teman mau masuk untuk invest ya biasanya sih kalau retail ya belinya sih biasanya pakai futures ya. Oh, futures apa ya, CFD ya, sama aja lah. Itu butuh margin yang lumayan besar sih. Jadi kalau mau masuk di crude oil itu ya kalau marginnya kuat sih nggak masalah ya. Di harga 62, 60 itu hitungannya nggak terlalu murah juga nggak terlalu tinggi. Tapi kemungkinan buat turun di bawah 60 untuk saat ini kayaknya eh, kecil ya. Kalau bisa turun di bawah 60 cuman nggak ada yang nggak mungkin. Jadi mungkin antisipasinya aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Cuman di harga sekarang 62 itu apa ya, ya lihat sentimennya apa dulu ya. Kalau belum ada sentimen kemungkinan volatilitasnya ya di sini-sini aja untuk crude oil ya. Oke, mungkin seperti itu. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya masih di 16.200-an. Ya kalau melihat hari ini asing masuk lumayan banyak, semoga aja IHSG besok bisa langsung hijau atau paling enggak sideways dulu di arah sini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG dan market secara globalnya. Yang pertama, ini kita akan langsung cek saham BBCA ya, yang hari ini cukup liquid sebenarnya, cukup volatile juga. Tadi itu sempat turun lumayan dalam ya. Tadi itu seingat saya di awal market BBCA itu turun sendiri dan cukup dalam penurunannya, ternyata langsung open ke bawah ya. Jadi dibuka di level 8370, kemudian naik mencoba buat break lagi di atas 8525 yang mencoba buat break, tapi untuk hari ini masih belum berhasil ya. Ya untuk besok pantau aja berarti di awal marketnya gimana, karena untuk penutupan BBCA ini di area-area potensialnya ya, di area-area resisten berarti ini ya, karena hari ini gagal break di atas 8525 hari ini close di level ini. Kalau besok hijau ya ngejar 8825, cuman kalau merah kalau setelah Fibonacci sih di 8250 ya. Cuman nggak harus untuk level ini buat entry ya, karena belum tentu juga buat level itu kalau melihat asing udah mulai masuk di IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. BBCA net sell lumayan banyak sih ya, 300-an M. Entah karena apa, mungkin buat teman-temannya tuh bisa ditulis di kolom komentar kenapa BBCA turun. Kalau nggak salah itu ada berita apa ya, kalau nggak salah ya ini tadi itu sekilas BBCA mau diambil jadi BUMN atau gimana itu. Tapi nggak tahu ya, itu hanya sekilas saja. Saya itu beneran atau enggak ya tadi ada berita kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang punya info bisa ditulis di kolom komentar ya, kenapa hari ini asing keluar lumayan banyak di BBCA, padahal di Bank Mandiri, Bank BRI aja masuk 300-an M. Kalau kita lihat hari ini untuk asing yang keluar ada YU, KZ, BK, OD, AK, AG versi asing ya, ini net sell. Dan yang nampung lokalnya yang nampung ada YP, XL, CC ya, mungkin karena retailnya banyak yang masuk ya, harga sahamnya asingnya jualan. Untuk besok karena ini close-nya di resist, jadi mungkin lihat aja di awal market gimana.
Semoga bisa langsung hijau dan ada yang jaga di area 8550. Kalau hijau target price-nya di 8825 untuk BPCA. Itu untuk saham BPCA. Ini kalau kita perhatikan investor asing kok cenderung keluar ya, dan didominasi investor retail yang masuk individual lokal ya, siapa lagi ya kalau bukan value investing. Kalau kita lihat di sini untuk asing nih yang warna hijau itu cenderung menurun ya, enggak bagus ya. 1 tahun terakhir kita lihat, untuk 2 tahun terakhir asing baru keluar ya, yang bagus sih kalau lihat asing masuk keluarnya ya. Tapi ini sih untuk BPSA karena pendapatannya juga terus meningkat ya, walaupun di kuartal 2 ini peningkatannya itu enggak terlalu signifikan ya, enggak beda jauh dengan ya lumayan juga sih, bukannya enggak, tak kirain ini 13 triliun, 14 ya, 14,8 triliun dibandingkan kuartal 2 tahun sebelumnya 13,9 triliun. Jadi hitungannya masih terus positif untuk pendapatan BPCA. Jadi secara fundamentalnya masih cukup solid ya. Jadi untuk besok untuk BPCA mungkin lihat aja di awal market, kalau merah jangan buru-buru buat average down, tapi kalau mau nyicil atau baru entry di harga sekarang hitungannya relatif nggak mahal ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan coba cek saham Bank BRI. Hari ini naik ya, lumayan tinggi setelah kemarin dijaga di area support. Untuk Bank BRI hari ini net asingnya juga net buy, naik 2,72% ke level 4150, dan untuk resist terdekatnya ada di 4200 ya. Besok pantau level ini. Mungkin kalau naik kemudian di area resist ini berat buat breakout, malah IHSG-nya merah ya, hati-hati. Mungkin yang udah floating profit mending sebagian diamankan aja ya, nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah kalau misal Bank BRI gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan ngegas ya, ngejar 4450. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk investor asingnya udah masuk cukup banyak di saham BBRI. Hari ini aja tadi 300-an M ya, hari ini aja. Ini kalau kita cek dari tanggal 11 dari minggu lalu ketika asing mulai masuk dengan jumlah banyak, itu untuk BBRI udah net buy 2,7 triliun untuk asingnya aja. Kalau kita lihat di sini Bank BRI hari ini yang akumulasi ada ZB versi asing net buy 157 M, kemudian BK ini juga versi asing ya, net buy 118 M, AK versi asing net buy 41. Yang keluar untuk lokalnya KZ aja ini paling banyak 48 M, sedangkan TPOD itu hitungan juta ya ini ya. Jadi diakumulasi oleh asing untuk Bank BRI hari ini. Retailnya keluar, harga sahamnya naik ya, mungkin juga karena faktor ini. Retail pada taking profit, jadi harga saham BBRI naik. Mudah-mudahan di awal market hijau dulu. Kalau lihat transaksi hari ini potensinya di awal market hijau dulu, paling enggak mudah-mudahan bisa nguji 4200, 4190, pantau level ini aja ya. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini naik lumayan tinggi 3, sekian persen, 3,13% ya. Agak nanggung ini sebetulnya, nggak sempat nyentuh support, hari ini langsung hijau. Atau coba kita update ya area support resistennya, kayaknya udah nggak untuk saham Bank Mandiri. Ya di sini sih mantul waktu itu di ini ya, gagal breakout. Untuk resisten kuatnya di 5525 untuk saham Bank Mandiri.
lumayan tinggi untuk target price-nya. Mudah-mudahan kalau untuk swing bisa nyentuh level ini ya dalam waktu dekat, mudah-mudahan sih. Kalau kita lihat hari ini Bank Bank Mandiri ya. Untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Belum ya, belum loh. Tapi udah asing berani masuk lumayan banyak hari ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu bocoran kuartal 2 gimana untuk Bank Mandiri bisa ditulis ya di kolom komentar apakah positif atau negatif. Walaupun negatif pun sih kalau menurut saya, kalau melihat harga sekarang ya, itu kalau misal profit net income Bank Mandiri turun, itu ya nggak ada jaminan harga sahamnya turun. Kenyataannya di Bank BRI aja harga sahamnya naik kan ketika kuartal 2-nya turun. Jadi ya di harga sekarang menarik lah ini buat dipantau ya. Tapi kalau retail masuk lagi dengan jumlah yang banyak, habis masuk malah turun, ya itu harap bersabar ya. Mungkin karena lalu retailnya masuk, ambil hajar kiri, aku hajar kiri apa ya, pasang buy limit di harga yang lebih rendah. Jadi kalau retailnya match, harga sahamnya turun, itu wajar ya. Ya lihat ini aja dividend yield-nya ya. Jadi kalau nahan floating loss di harga sekarang itu, kalau belinya pakai uang dingin ya aman lah mudah-mudahan. Itu untuk saham Bank Mandiri. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Asing masuk paling banyak itu siapa aja? Kalau kita lihat di sini untuk investor asing yang masuk ada BK, broker BK, pakai broker BK sebanyak 128 M. Kemudian KZ, Netbuy 90 M, AK, RX, ZB, CC juga Netbuy ya. Untuk lokalnya sendiri net sell, jadi retail-retail pada keluar ini. Harga sahamnya naik ya. Mungkin teman-teman kita ini taking profit ya. Pasang jemur, pasang sell limit di harga yang lebih tinggi, ternyata dibeli oleh asing dan harga sahamnya otomatis naik karena teman-teman kita jualan di harga yang lebih tinggi. Itu untuk saham Bank Mandiri. Secara teknikalnya ya di sini untuk resisten kuatnya di 5.500. Cuman kalau untuk jangka pendek kemana ya? Untuk jangka pendek mungkin pantau ini aja dulu 5.000-an ya. Jadi kalau pakai Fibonacci yang lama itu ada di 5.025 ya. Jadi pantau aja 5.025. Tapi kalau untuk swing jangka yang lebih agak panjang itu target price-nya bisa ke 5.500. Berapa kali itu mantul di level ini soalnya ya, pas tanggal 29 Mei, tanggal 19 Februari, tanggal 14 Januari, dan kemarin gagal breakout pas tanggal 22 Mei itu di 5.500-an. Jadi target price untuk Bank Mandiri mudah-mudahan bisa nyentuh level ini dalam waktu dekat kalau asingnya terus masuk. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ya, yang hari ini kok nggak koreksi. Tadi sempat koreksi sebenarnya untuk saham ASI ya, sempat koreksi ke level 5.400-an, mendekati area support ya, cuman nggak sempat nyentuh level 5.425. Mentok di 5.450 ya, selisih 125 poin ya. Hitungannya tadi sempat koreksi dan dijaga untuk harga ASI hari ini. Asingnya masih masuk ya hari ini di ASI, asing masuk sebanyak, walaupun nggak sebanyak yang kemarin sih, cuman asingnya nggak jualan hari ini tanggal 20 ini masih net buy banyak 90 M ya. Jadi mudah-mudahan kayaknya mulai bullish aja untuk sama ASI. Target price-nya di sini di 6.125 ya. Ya mudah-mudahan apakah dalam waktu dekat atau agak panjang ya paling enggak kalau nggak jebol di bawah 5.425, potensinya ngejar 6.100-an untuk beberapa waktu ke depan ya. Oke, itu untuk saham ASI hari ini asingnya masuk lagi dan tadi sempat koreksi dijaga di area support 5.425. Mudah-mudahan bisa masih dijaga di level ini dan kalau naik di sini target price-nya lumayan tinggi. Oke, itu untuk ASII.
Kita coba lihat siapa yang masuk untuk ASI broker, pakai broker apa maksudnya. Hari ini tanggal 20 untuk ASII ada ZPBK, ini versi asing ya. Netbuy di sama ASI akumulasi dan yang keluar AK 60 M, lebih banyak kan yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, otomatis karena asingnya Netbuy. PD, YP, NI, CC, XL, XI, jadi cukup banyak broker retail yang keluar. Mudah-mudahan besok bisa lanjut naik ya untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan coba cek saham BRMS. Coba ya, udah lama kayaknya kita bahas. Hari ini asingnya masuk lumayan ya, lumayan banyak, dan harga sahamnya hari ini mana ini, harga sahamnya naik 5%-an ya, lumayan tinggi sih hitungannya. 5%. Untuk saham BRMS kemarin naik, mencoba buat break belum berhasil, dan hari ini langsung breakout ya, dan ngegas ke 480 close-nya. Kalau kita lihat investor asing tadi masuk lumayan, kita coba cek ya. 200 M kalau nggak salah BRMS broker siapa yang masuk untuk asingnya ada AK, ZP, CC, TP, BK, ini versi asing ya, jadi emang diakumulasi oleh asing, yang keluar hitungan juta, yang masuk MM-an. AK masuk 84,9 M. Untuk lokalnya sendiri net sell dan didominasi broker retail juga yang pada keluar ya, jadi harga sahamnya hari ini bisa naik lumayan tinggi untuk BRMS. Kalau besok hijau ya, apalagi buat break di atas 484, harga tertinggi hari ini ya, potensi besar akan uji 520. Ini resist kuatnya ya untuk BRMS 510, dan supportnya di 456 itu jadi support. Selanjutnya kita coba cek saham AMMN, ini juga udah lama banget nggak kita bahas ya. Ini nggak terlalu tinggi volatilitasnya ya, di sini-sini aja. Tapi asing masuk lumayan hari ini, kita lihat siapa yang masuk. Hari ini tanggal 20 netbuy 100-an M untuk asing di saham AMMN. Kalau kita lihat di sini ada AKZP ya yang akumulasi. Kita cek dari awal bulan ini AK ya, AK terus akumulasi sampai hari ini pun AK netbuy lumayan banyak. Dan yang distribusi CC net sell 1 triliun ternyata ya, udahan ya kalau kita cek dari tanggal 1. Ini CC-nya versi asing dan lokal sih. Untuk hari ini tanggal 20 sesinya masih keluar ya, masih terus jualan. Untuk lokalnya pun juga net sell 8,7 M. Jadi gimana nih untuk sama AMMN nih? Kalau lihat teknikalnya juga agak kurang menarik ya untuk sekarang, jadi mungkin nunggu apa ya? Tunggu bagus aja untuk momentumnya. Ini secara tren kayak untuk jangka pendek sideways di area 8.500-an ya untuk jangka pendek. Itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham CDI ya. Hari ini nggak terlalu volatile untuk CDIA, sempat turun, cuman candlenya kecil ya, candlenya nggak terlalu kuat. Tunjuknya apakah akan turun atau naik besok. Coba kita lihat untuk CDIA ya. Sepi, makin sepi, cenderung sepi sih. XL yang masuk paling banyak 13,9 M. YP, XI, jadi retail hari ini pada scalpingan. Ini yang paling banyak masuk. XL, YP ya lumayan banyak masuk, jadi hati-hati untuk besok.
Kalau cenderung sepi sih kan ya nggak banyak pergerakan, malah cenderung turun. Jadi kalau turun merah atau belum punya posisi di saham CDA, kalau mau entry mungkin nunggu lebih ramai ya, nunggu lebih volatile. Hari ini cenderung sepi sih hitungannya untuk saham CDA. Jadi kalau besok momentumnya nggak ada ya, mending simpen cash aja. Jadi kalau menurut saya untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang untuk CDIA ini ya. Tapi kalau mau masuk ya disclaimer sih, cuman sepi dan hari ini nggak terlalu volatile. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini naik setelah kemarin turun koreksi di area support. Hari ini naik ya, naik 3,86% ke 1615. Kita lihat untuk Cuan. Siapa yang masuk ada YB, MG, CD, dan yang keluar retail XL, YP, XI ya. Mungkin karena ini Cuan hari ini naik, lihat transaksinya dan lihat yang masuk. AK versi asing masuk 65M, dan untuk lokalnya ada YB, MG yang akumulasi. Jadi ya hitungannya ini ada yang akumulasi AK. Kalau mau entry sih udah sedikit telat ya, cuman disclaimer. Bagusnya tadi itu atau kemarin ketika berada di support 1560, 1550. Kalau lihat transaksi hari ini cenderung mudah-mudahan bisa naik dulu di awal market ya. Nah, entah itu nanti target price-nya sampai 1690 atau enggak. Ya, ya mungkin lihat besok ya. Kalau secara teknikal di sini sih supportnya hati-hati kalau sampai jebol dan konfirmasi breakdown di bawah 1550 itu perlu hati-hati untuk cuan ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BWPT ya, yang hari ini naik cukup tinggi 19,23%. Bahkan tadi sempat ke 172 ya. Ini perusahaan apa ini? Coba kita cek untuk BWPT ya. Oh, pendapatannya bagus, kuartal 2 positif ya, pendapatannya naik jadi 103M. Ini market cap di harga sekarang itu 4,8 triliun, 4,8 triliun. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk masyarakat ya itu 23%. Jadi untuk BWPT ya, kalau mau entry udah atas kok ya. Cuman kalau untuk scalping trading sih kalau udah terbiasa itu malah trend bullish itu kesempatan yang bagus ya. Yang udah biasa tapi yang belum biasa mau coba-coba ya resiko tanggung sendiri lah ya. Untuk saham BWPT tadi mencoba buat break di atas 167 gagal, jadi untuk resistnya masih di 16. Kalau kita lihat tadi untuk transaksinya belum kita cek ya, kita coba cek untuk BWPT ya kayak gini ya. XLYP ini market makernya ya, yang meramaikan BWPT hari ini. Tapi ada yang akumulasi yaitu AK versi asing ya. Ini nggak tahu AK ini tadi akum di cuan ada nggak akum di BWPT. Untuk besok ya mudah-mudahan masih bisa naik uji resist di 166 ya. 165 ya, 165. Itu untuk saham BWPT ya, tadi kok nggak kita cek. Oh, kelapa sawit ya. Ya sebenarnya bukan BWPT. Ya saham-saham sawit yang lain juga hari ini kayaknya naik cukup tinggi tadi kayak ada eh L iya saham-saham sawit hari ini emang lagi bagus ya. Di naik ini untuk saham BWPT.
masyarakatnya lumayan banyak 23%, dan tadi itu mungkin seperti tadi ya, untuk kalau mau masuk untuk scalping aja. Itu saham BWPT di sini resistnya 165 dan supportnya lumayan dalam kalau turun di 120.